Paman Sam kembali hadir menemani anak-anak. Wah, ini Paman Sam senang sekali karena anak-anak setia dengan Paman Sam di acara anak kreatif. Wah, itu anak-anak sudah berkumpul di depan pesawat televisi, sudah mempersiapkan. Oh, ada yang membawa kertas untuk dicatat. Wah, ini luar biasa sekali ini karena anak-anak senang sekali dengan acara anak kreatif ini. Paman Sam juga begitu senang sekali di acara anak kreatif ini karena bisa menemani anak-anak untuk bercerita, untuk mendongeng. Nah, kadang-kadang juga membuat karya-karya kreatif untuk anak-anak. Nah, hari ini, Paman Sam di menjelang sore ini di bawah terik matahari. Nah, ini Paman Sam, di sebelah Paman Sam ini ada sebuah toples dengan satu ikan. Ada toples dengan satu ikan di dalamnya. Ya, akhirnya Paman Sam akan bercerita tentang ikan di dalam toples. Nah, ini tentunya bagaimana ikan ini kok bisa sampai di dalam toples begini? Apakah ini sulapan? Ya tidak. Nah, pada satu hari, ini pas hari Minggu, ini ada anak-anak ini sekolahnya libur. Pagi-pagi sekali mereka berangkat ke sawah, berangkat ke sungai. Nah, tetapi pada kemarinnya, pada hari Sabtunya, saat pulang sekolah, mereka sudah janjian. Rek, engko yo, mene lak preya, ayo mene golek iwak nyeser ndek kali. Wah, kata teman yang satunya lagi, wah gak enak di kali, nyeser ngono enak mancing, nek nyeser wangel. Kalau mancing, wah, yang satunya ngomong lagi, wah, naik mancing, wangel, iwak cilik-cilik. Nah, terus siapa enak? Yes, nyeser aja. Oh, akhirnya anak-anak itu sepakat untuk nyeser ikan di kali, di sawah-sawah gitu ya. Nah, pada sorenya itu kan sudah janjian anak tiga ini. Nah, sudah janjian pada hari Minggu akan nyeser ikan di kali. Malamnya ini anak-anak sudah tidak bisa tidur karena sudah membayangkan besok itu akan bermain-main di sungai, besok itu akan nyeser ikan, mendapatkan ikan yang banyak, ikan yang berwarna-warni, gitu bayangannya begitu, sehingga pada malamnya tidak bisa tidur anak-anak ini, kelesian gitu saja, sudah membayangkan besok bermain-main. Ternyata benar, pada esoknya anak-anak sudah berkumpul. Ya, yang satu menunggu. Nah, dia iki dedek iki kok suwe ngono jarine Topan. Nah, tiba-tiba sebentar kemudian dedek datang. Pas Topan di dalam rumah, tidak ada di luar. Dedek celuk-celuk. Pan, Topan, si Toa. Topan ternyata masih di kamar mandi. Bengok dia. Oh iya, enggak nono, mlebu. Begitu. Akhirnya Topan dan Dedek sudah berkumpul. Tinggal satu anak lagi yang namanya Hadi. Hadi ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Nah, di si Hadi iki semayan jam 7 yamene durung teko. Nah, ternyata Hadi ini datang membawa satu tas. Rek, tak kira awakmu wis budal iki, Mang. Kata Hadi gitu. Wah, aku yang ngenteni awakmu ta. Semua akhirnya ngumpul di rumah siapa tadi? Di rumah siapa? Di rumah Topan, ya bener. Akhirnya anak tiga ini berkumpul di rumah. Si Hadi ini cerita, Rek, iki mang aku katene budal, sajane katene gak oleh ambek bapakku. Jarene engko wedi kentir ndek kali. Terus ya apa? Ya aku ngomong lek gak dolen ndek kali, tapi dolen ndek sawah-sawah tok. Gitu. Oh ya wis ngono lah niki mang kok
kon gak diolehi terus gak ngomong-ngomong lah aku lek tiwas ngenteni ae. Akhirnya tiga ini ngomong-ngomongan otot-ototan. Nah, tas yang dibawa Hadi ini ternyata adalah sebuah bontotan. Di dalamnya ada 3 bungkus nasi. Ada 3 bungkus nasi. Rek aku mang digawani bontotan ambek ibuku. Loh, bontot apa? Mboit. Wis dibungkus kayak gini. Ya wis kok dipangan di sawah. Anak-anak 3 ini senang sekali karena sudah ada bekal makan untuk dimakan di sawah nanti. Gitu ceritanya. Nah, dalam perjalanan mereka bertiga saling cerita. Aku mah bengi ngipi rek. Ngipi ditekani ula ndek anu sawah. Iki kok kira-kira gak bahaya. Ngono. Aku nih aneh-aneh ae. Sarene Dedek ngono nang Hadi. Waduh kon meden-medeni ae. Paling yo iku impen-impenan. Iya aku yo impen-impenan janene Topan begitu. Aku mah bengi gak iso turu ya selak kepingin nyeser iwak. Wah, dalam perjalanan itu mereka saling bercerita. Nah, anak-anak di rumah juga demikian. Kalau misalnya bermain-main bersama teman-teman harus saling bercerita. Cerita apa saja, cerita pengalamannya ketika di sekolah, cerita pengalamannya ketika di rumah, pengalaman ketika dimarahi ibu ketika dimarahi bapak saling cerita pokoknya. Nah, anak 3 ini pun juga demikian. Di sepanjang perjalanan menuju sawah, mereka bertiga cerita-cerita. Nah, sampai di pematang sawah, tiba-tiba anak-anak ini mendapati seekor katak sedang melompat-lompat di depan. Iku ana kodhok sekelah. Bocok ngene. Engko ya apa iki kodhoke engko nek ucul ndek omahe apa engko. Mari wong-wong wedi, yo kok ibuku wedi. Ya wis gak usah wis jan wae. Kodhoke dibiarkan lepas. Ya memang anak-anak 3 ini tujuan ke sawah adalah mencari ikan, nyeser ikan. Ya akhirnya sampailah di sawah yang mereka tuju. Sampai di sawah yang mereka tuju, ternyata kebetulan sekali ada seorang petani yang sedang memanen selada. Nah, di panenan selada itu petaninya memotongi selada. Si Hadi ini memberanikan diri bertanya pada petani tadi, "Bapak, kula angsal nyeser ten sawah mriku. Yo oleh lah, tapi ndek sikene masa ono iwake." Jarene bapak petaninya gitu. Ya mestine ngenten lek Pak wong ngene banyu tok ngono ya golek ono ndek kono, ndek kene ya welut tok. Jarene bapake gitu. Mendengar kata welut tok dari Pak Tani tadi, si Topan akhirnya ngotot. Kandhani arek, wingi nggo mancing ngono lah enak. Ndek kene nggo pancing terus iso mancing welut. Lah kon wingi jaremu mancing di kali. Lah iki tibane ndek sawah kok. Lah iya ndek sawah kene lah ya ono welut lah iso dipancing otot-ototan anak-anak ini. Akhirnya wis otot-ototan, gak nyeser-nyeser iwak, gak nyemplung-nyemplung sawah, mek otot-ototan tok. Nah, akhirnya bagaimana kelanjutannya? Ya jangan kemana-mana, tetap saja di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia dengan Paman Sam di Anak Kreatif. Nah, Anak Kreatif kali ini apa tadi judulnya? Iya, bener, judulnya adalah Ikan di Dalam Toples. Nah, tadi di segmen tadi Paman Sam bisa cerita apa? Sampai di mana? Sampai di anak-anak Topan, Hadi, dan Dedek otot-ototan perkara mau mancing atau nyeser. Nah, karena sudah ada di mana itu jenenge?
seladan-seladan. Nah, kan begitu. Ya akhirnya di situ otot-ototan. Ya wis gak usah tukaran arek, gak usah otot-ototan ngene. Ayo wis golek iwak engko selawan. Si petani selada tadi ndelok wis tak arek ndang golek kono lho, aja otot-ototan ae, aja tukaran ae. Kok nek katene golek iwak ndek selada-seladan kene nyemplung kene. Ora iku lho oleh mbek Pak petani iku kene nyemplung di kono ya golek. Akhirnya anak tiga ini nyemplung di sawah selada. Nah, sawah selada yang baru saja dipotongi, selada baru saja dipanen. Nah, anak-anak ini tidak tahu bagaimana kondisi tanah di bekas tanaman selada. Wes pokoknya moro-moro nyemplung lah ya wes. Nah, pertama yang menyemplung karena semangatnya si Hadi ini berlari di pematang, akhirnya nyemplung ke sawah selada tadi. Karena tidak tahu bagaimana keadaan tanah selada ini, begitu Hadi nyemplung, ternyata dikira dangkal, ternyata dalam. Dalamnya itu karena di situ penuh dengan lumpur sehingga tidak kelihatan bahwa air di situ dangkal atau dalam tidak akan diketahui karena memang isinya lumpur dan air, lumpur tok. Begitu nyemplung terus akhirnya ternyata dalam. Nah, dalam untung dalamnya tidak begitu dalam nemen, tidak sampai kelelep, dalamnya cuma sampai di lutut. Wih rek jero tibane lakon yo hati-hati bener gak didelok dhisik ya apa nek ndelok yo ngene ta carane. Si Tato ini rupanya agak cerdas sedikit. Ya apa carane nek ndelok apa jerone ndute iki ya golek jute ta. Akhirnya Tato ini mengambil satu batang tangkai ranting yang ada di sekitar situ. Tetapi tidak menemukan, yang ditemukan adalah sebatang bambu tonggak dari tanaman kacang panjang di sawah. Nah, akhirnya dicabut, diukur kedalamannya. Diukur kedalamannya sehingga di bambu itu akan kelihatan batas bambu yang tenggelam dengan lumpur dengan batas bambu yang tidak tenggelam dengan lumpur. Yang kena lumpur ini warnanya hitam karena kena lumpur. Nah, itu cara-cara untuk mengukur dalamnya sungai atau dalamnya sawah atau dalamnya got. Ini di sekitar kita kan banyak anak-anak bermain di got juga ya. Nah, itu caranya mengukur itu. Jangan langsung nyemplung ya kalau enggak dalam. Kalau dalam, wah ini akan menjadi bahaya. Nah, akhirnya semua tahu kedalamannya, beramai-ramailah mereka nyemplung. Setelah nyemplung, ternyata anak-anak ini lupa membawa alat menangkap ikan, yaitu seseran tadi. Biasanya anak-anak ini membawa alat menyeser iwak. Nyeser iwak itu membawa apa ini, semacam rege itu semacam apa, tempatnya nasi gitu. Nah, biasanya kalau selamatan itu ada plastik yang bolong-bolong itu. Nah, itu buat nyeser. Ternyata anak-anak ketinggalan. Waduh, lali rek, mangga nggak seser ya tibane. Nah, itu. Lah ya aku dhewe njakakno awakmu. Lah jarene awakmu sing gawa. Iya, wingi jarene awakmu sing gawa. Otot-ototan dulu, tetapi selalu berkumpul lagi. Nah, anak-anak pun juga demikian, tidak boleh bertengkar, tidak boleh harus merendahkan temannya, begitu. Nah, bagaimana akhirnya ketika mereka tidak mendapatkan, tidak membawa alat seser itu, nah akhirnya mereka memberanikan diri tanya ke Pak petani selada lagi. Wah, Pak, Pak, kula lali betul seser. Ayo apa sih le? Wani jare golek iwak ati nyeser gak nggo seser.
Nggih niku supen. Ngono. Ya wis iku lho ana icake anu bontotan kiriman sego iku mang lho wis gayen nyeser. Lho enten apa? Lah iku ana juga digubuk. Nah, akhirnya anak-anak seneng karena mendapat jalan keluar, mendapat solusi ketika kesulitan dalam tujuannya. Nah, akhirnya untung ada petani selada tadi. Akhirnya sama petani di sini. Nah, di sini seser itu tadi. Wes anak-anak seneng nyeser gini. Tetapi ternyata ada satu hal yang tidak diperkirakan anak-anak, nyeser iwak itu, nyeser ikan itu tidak semudah ketika kita mengambil benda-benda yang tidak hidup. Misalnya nyeser batu, nyeser pasir, mencari pasir di sungai atau mencari batu di sungai dengan sebuah alat. Nah, ternyata tidak begitu. Nah, iwak ini, ikan ini ketika sesernya baru nyemplung saja, ikannya sudah lari. Nah, begitu anak-anak, waduh, wangel mlayu rono. Wis kene carane, awakmu ngedat ndek kono, aku ngedat ndek kene. Engko awakmu sing kon ngedat sing ndek pinggir ya. Ya wis ayo. Nah, akhirnya ketika ada ikan, gerombolan ikan di ujung sana, digusak sama yang misalnya di sana yang Hadi, di sini yang Dedek, di sini yang Topan. Ya, Dedek ini bawa sesernya, Hadi giring ikannya. Ikannya takut dengan kakinya Hadi. Gini akhirnya ikan itu menuju ke seserannya yang dibawa oleh Dedek, diangkatlah. Ikan itu akhirnya terperangkap dalam sebuah alat yang namanya seseran iwak tadi. Diangkat dapat satu. Wah, dimasukkan dalam plastik. Wah, untung aja anak-anak ini ada yang bawa plastik. Kalau tidak ada bawa plastik ya sudah, tidak bisa mendapatkan apa-apa. Mendapatkan pun tidak akan bisa dibawa pulang. Nah, akhirnya plastik itu dikasih air, hasil seserannya tadi dimasukkan di air. Begitu seterusnya. Mendapat ikan dimasukkan dalam kantong plastik. Nah, tidak puas di satu tempat saja. Nah, rupanya si Topan ini usul, "Rek, bosen rek ndek kene, ayo ngali nang kono lho. Ndek kono ndek sore gedang-gedangan kono lho. Beke akeh iwake." "Oh ya sih, ayo nyoba rono." "Ya wis ayo." Nah, akhirnya bertiga pindah tempat di sana, di sore apa tadi, di sore gedang-gedangan. Akhirnya pindah tempat. Nah, dalam pindah tempat itu nanti akhirnya bagaimana? Ya, anak-anak tetap setia di Anak Kreatif. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia di depan pesawat televisi, melihat Paman Sam bercerita, melihat Paman Sam mendongeng dalam acara Anak Kreatif ini. Nah, Paman Sam melanjutkan ceritanya. Tadi anak bertiga ini kan bosan di tempat selada-seladaan. Nah, akhirnya pindah ke sawah yang di bawah banyak pohon pisangnya. Wah, sana pindah ke sana berbondong-bondong. Nah, pindahnya itu ya dengan tentu saja kakinya berbelepotan lumpur itu. Nah, wis gak apa-apa. Mereka berjalan lagi ke sana. Nah, sampai di sana ternyata anak-anak di air di got pematang itu, di antara pematang dan sawah itu ada seperti parit begitu. Nah, di situ ada airnya yang mengalir. Nah, di situ ternyata justru banyak sekali ikan berenangan. Berbeda sekali dengan ikan-ikan yang ada di lahan tanaman selada. Wah, anak-anak senang sekali melihat itu. Wah, langsung saja nyemplung seperti tadi. Nah, kalau di parit
di dekat pematang itu tentu saja airnya memang dangkal dan bisa dilihat dasar daripada parit itu karena memang airnya jernih, kemudian dasarnya juga keras, tidak berlumpur. Nah, akhirnya anak-anak nyemplung di situ, nyeser seperti tadi, dan ini lebih mudah karena anak-anak di ujung, Hadi yang di ujung menggusak iwak, menghalau iwak yang di ujung. Nah, di sini ngedat dengan sesernya, dengan sesernya ditaruh. Nah, sana akhirnya ikannya dapat lagi. Begitu seperti yang ketika berada di lahan tanaman selada. Nah, hari itu anak-anak mendapatkan ikan yang banyak. Ikannya kecil-kecil. Anak-anak berencana untuk pulang, tetapi sebelum pulang, anak-anak membuka bekal makanan yang dibawa oleh Hadi tadi. Wah, akhirnya makanannya dimakanlah. Bekal itu di bawah pohon pisang. Ikannya ditaruh di samping mereka makan. Nah, ditaruh begitu, mereka makan sampai habis makanannya karena anak-anak juga senang sekali makan di sawah, tidak pernah makan di sawah, dan kali itu makan di sawah mereka makannya begitu lahapnya. Nah, lupa kalau ikan yang ditaruh di dalam plastik itu tidak diikat. Nah, tentu saja akhirnya setelah makan tidak menghiraukan ikan yang didapatkan tadi. Ikan tadi tumpah airnya dan ikannya berhamburan masuk lagi ke dalam parit. Hanya tinggal satu ikan yang didapatkan. Padahal hari sudah semakin siang. Waduh, opo iki oleh iwak siji mang mulai isuk iwake ojo lho kon mang kok taleni kon dhewe gak ngelingno. Gitu. Akhirnya otot-ototan lagi anak tiga ini. Ya sudah, karena memang sudah mendapatkan satu ikan, mereka memutuskan, anak tiga ini seperti orang besar saja, seperti orang tua saja, memutuskan ikan ini milik siapa. Akhirnya anak-anak ini Bimba, akhirnya diundi sapa sing menang, berarti ya sing oleh iwak iki, sing oleh nggawa iwak iki. Waduh rek, si Dedek begitu, waduh rek ngene iki malah gak nggawa iwak mek oleh siji, ngene atik diundi barang, macam-macam wis gerundelane. Tetapi itulah yang terjadi, mendapat ikan satu yang harus dibawa pulang, padahal anaknya ada tiga. Ya wis Bimpa, Bimpa, ya anak sing terakhir sut, menanglah si Dedek. Dedek menang. Dedek senang sekali. Oh, aku sing menang. Hadi sama Tovan merengut ae. Kono mang sakjane yo mestine yo kene nggawa kabeh ta mulai. Ayo apa lho mang yo ngono kon iwake kutah. Ya gak apa-apa. Itu selalu saja ada pertengkaran kecil di antara tiga itu. Mulai berangkat sampai pulang. Tetapi anehnya, walaupun anak tiga itu selalu bertengkar, mereka tetap bersahabat. Nah, itulah anak-anak juga demikian. Dengan teman dan sahabatnya tidak harus bertengkar, selalu menghormati, menghargai teman. Nah, sekarang Dedek membawa pulang ikan satu. Bagaimana cara ikan ini bisa dinikmati oleh bertiga? Maka si Dedek mempunyai ide. Wis ngene rek, iwak iki tak adane toples, engko tak dekek di jaba omah. Lah terus gawe apa ngono iku? Ya kan awakmu iso nang omahku ndelok iwak iki. Terus ya iso makani barang. Oh ngono ah. Ya wis. Akhire
benar juga. Sampai di rumah, Dedek mencari toples. Bu, duit toples ah. Apa sih Dedek? Kayak apa toples? Iku lho gadahi Pak. Ngawur ae toples ada kerupuk kan katanya gaya ada iwak. Ayo apa Bu? Lah iki katanya diadahi apa? Lah apa ya? Lah masa toples? Iya wes toples ae. Akhirnya ibuke merelakan toplesnya untuk tempat ikannya. Akhirnya ikannya mendapat satu, diadahi toples seperti ini. Nah, toples ini dengan ikan satu ini ditaruh sama Dedek di luar rumah yang seperti ini. Nah, ini di bawah pohon mangga. Nah, di sini ada kembang-kembang, ditaruh di depan rumah. Nah, sewaktu-waktu ketika pagi berangkat sekolah, Topan dan Hadi menjemput Dedek, maka sebentar saja mereka melihat ikan di dalam toples. Nah, itulah anak-anak ini akhirnya menjadi puas. Walaupun masing-masing tidak mendapatkan ikan, walaupun mendapat ikan satu, tetapi mereka bisa menikmati ikan itu bersama-sama. Karena apa? Ya karena anak-anak memiliki persahabatan yang baik, memiliki toleransi yang baik, memiliki menghargai teman-temannya dengan baik, tidak pernah merasa benci, tidak pernah merasa cemburu, tidak pernah merasa dengki terhadap teman-temannya. Akhirnya anak bertiga ini setiap hari ketika berangkat sekolah mampir di rumahnya Dedek, melihat ikan di dalam toples bersama-sama, kadang-kadang juga memberi makan ikan itu. Begitu pula pulang sekolah mampir lagi di rumah Dedek, menyempatkan waktu sebentar saja untuk melihat ikan di dalam toples. Nah, itulah cerita Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan cerita Paman Sam hari ini menginspirasi anak-anak, memberikan pelajaran bagi anak-anak bahwa persahabatan itu tidak harus pisah, pecah, putus hanya karena persoalan-persoalan yang tidak bisa dihargai bersama-sama. Itu seperti tadi tukaran boleh, tetapi akhirnya anak-anak ini memang begitu. Ketika tukaran paginya, sorenya sudah sopo-sopoan, sudah berjabat tangan. Itulah mestinya persahabatan. Nah, berangkat dari ikan di dalam toples, kita sudah mendapatkan pelajaran untuk mengutuhkan sebuah persahabatan. Tidak ada rasa benci, iri, dan dengki. Ya, itu cerita Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan anak-anak nanti minggu depan di acara Anak Kreatif ini selalu menanti Paman Sam dengan cerita-cerita yang baru dan karya-karya yang baru. Nah, sekarang Paman Sam tidak membuat karya apa-apa untuk anak-anak, tidak membuat karya kreatif untuk anak-anak, tetapi ketika Paman Sam membawa toples dengan ikan di dalamnya, dengan air seperti ini, dengan air penuh di dalam toples dengan satu ikan, ini sudah merupakan karya kreatif bagi anak-anak. Jika mendapatkan ikan tetapi tidak memiliki akuarium, ya cukup toples yang ada di rumah, baik itu toples plastik, toples kaca, atau toples apa saja, yang penting bening bisa menjadi sebuah akuarium. Ini karya kreatif juga. Nah, mudah-mudahan Paman Sam bisa menemui anak-anak di minggu depan, dan terima kasih atas perhatian anak-anak dalam Anak Kreatif ini. Anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.